Di tengah dinamika global yang terus berubah, kehidupan di desa bukan berarti terjebak dalam keterbatasan. Sebaliknya, desa memiliki potensi besar yang dengan pemikiran kritis dan inovasi bisa dikembangkan menjadi sumber kesejahteraan yang berkelanjutan. Mari kita gali bagaimana kesempatan-kesempatan yang ada bisa diubah menjadi jalan menuju kekayaan, tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal. Sebagai seorang pemikir maju, kita harus skeptis terhadap konsep jalan pintas dan berani mempertanyakan cara-cara tradisional. Video ini dirancang untuk memicu diskusi kritis sekaligus memberikan petunjuk praktis yang dapat diimplementasikan langsung. Setiap langkah yang kita ambil hendaknya didasari oleh analisis mendalam serta penyesuaian dengan kondisi nyata di desa. Dalam perjalanan mencapai kesejahteraan, pengetahuan dan kesiapan mental merupakan kunci utama. Dengan bekal pengetahuan yang tajam dan semangat inovasi, 10 cara kaya yang akan dibahas di sini bukan hanya teori, melainkan strategi nyata yang dapat diadaptasi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai menelusuri setiap langkah dengan pemikiran kritis dan visi ke depan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara kaya bagi kamu yang hidup di desa yang pertama, yaitu adalah diversifikasi usaha pertanian dan peternakan. Diversifikasi usaha di sektor pertanian dan peternakan adalah kunci untuk mengurangi resiko ketergantungan pada satu jenis produk. Pemikiran sempit mengenai satu komoditas seringkali mengakibatkan kerentanan ketika terjadi perubahan cuaca atau fluktuasi pasar. Oleh karena itu, mengembangkan berbagai jenis tanaman atau hewan ternak menjadi strategi penting dalam menyiapkan cadangan pendapatan. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah mengapa hanya mengandalkan satu jenis usaha? Dengan memanfaatkan lahan secara optimal untuk berbagai komoditas, risiko kegagalan dapat tersebar dan peluang keuntungan meningkat. Misalnya, selain padi, petani bisa mengusahakan sayuran, buah-buahan, bahkan tanaman obat yang memiliki nilai jual tinggi. Implementasi strategi diversifikasi ini memerlukan pengetahuan tentang teknik pertanian modern dan manajemen usaha yang efisien. Di sini peran pelatihan dan bimbingan teknis menjadi sangat vital agar para pelaku usaha di desa dapat memaksimalkan potensi lahan dan modal yang ada. Jangan ragu untuk mencari informasi dan berbagi pengalaman dengan sesama petani. Akhirnya, diversifikasi bukanlah sebuah pilihan semata, melainkan keharusan dalam menghadapi ketidakpastian. Pertanyaan kritis selalu harus diajukan, yaitu apakah strategi yang dijalankan sudah cukup adaptif terhadap perubahan? Dengan terus belajar dan bereksperimen, desa bisa menjadi ladang inovasi yang mendatangkan kemakmuran jangka panjang. Kemudian cara yang kedua adalah pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran produk lokal. Teknologi digital telah membuka peluang baru bagi para pelaku usaha di desa untuk memperluas pasar. Melalui platform online, produk-produk lokal kini dapat dikenal hingga ke tingkat nasional, bahkan internasional. Pemanfaatan teknologi bukan hanya soal memiliki akun media sosial, melainkan strategi pemasaran yang terintegrasi dan sistematis. Pertanyaan mendasar yang harus kita renungkan adalah bagaimana teknologi dapat mengubah paradigma pemasaran tradisional di desa. Digitalisasi memberikan akses informasi dan analisis pasar yang dapat membantu pelaku usaha mengambil keputusan berdasarkan data, bukan hanya intuisi semata. Pemahaman terhadap pasar digital adalah fondasi untuk berkembang di era modern. Untuk mulai memanfaatkan teknologi, perlu adanya pelatihan dasar mengenai penggunaan media sosial, e-commerce, dan platform digital lainnya. Desa yang telah memiliki pusat informasi atau balai desa bisa menjadi tempat pelatihan, sehingga masyarakat tidak tertinggal dalam revolusi digital ini. Praktik langsung dengan pendampingan ahli juga sangat dianjurkan. Kemudian, dengan mengoptimalkan pemasaran digital, produk lokal dapat diceritakan melalui cerita autentik yang menarik. Konten video, foto, dan narasi yang menggugah akan meningkatkan daya tarik konsumen. Pendekatan kreatif ini memungkinkan produk dari desa memiliki nilai tambah yang mampu bersaing dengan produk massal. Pada akhirnya, transformasi digital adalah sebuah perjalanan yang memerlukan komitmen dan inovasi. Setiap pelaku usaha harus selalu bertanya,
Apakah saya sudah memanfaatkan teknologi seoptimal mungkin? Dengan semangat belajar dan beradaptasi, peluang untuk menggapai kekayaan melalui pemasaran digital semakin terbuka lebar. Kemudian cara yang ketiga adalah pengembangan usaha kerajinan tangan dan produk kreatif lokal. Usaha kerajinan tangan merupakan potensi ekonomi kreatif yang sangat kuat di desa. Keterampilan turun-temurun seringkali menghasilkan produk dengan keunikan dan kualitas tinggi yang memiliki nilai pasar yang menjanjikan. Mempertanyakan nilai estetika dan fungsi produk lokal adalah langkah awal untuk mengubah kerajinan menjadi peluang usaha. Pertanyaan kritis yang harus diajukan adalah, apa nilai tambah dari produk kerajinan tangan yang kita buat? Dengan menggabungkan tradisi dan inovasi, produk lokal dapat disulap menjadi barang-barang unik yang memiliki cerita dan daya tarik tersendiri. Inovasi dalam desain serta penggunaan bahan lokal yang berkualitas menjadi kunci keberhasilan. Langkah selanjutnya adalah pengembangan usaha yang sistematis. Masyarakat desa harus didorong untuk berkolaborasi dalam bentuk kelompok atau koperasi, sehingga produksi dan pemasaran dapat dilakukan secara kolektif. Dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan juga dapat membantu menyediakan modal awal yang diperlukan. Proses kreatif ini sebaiknya didukung dengan pelatihan dan workshop secara rutin. Diskusi terbuka dan forum pertukaran ide dapat memicu lahirnya inovasi-inovasi baru yang mampu menembus pasar yang lebih luas. Dengan bekal ilmu dan praktik, kerajinan tangan dapat berkembang menjadi industri yang menguntungkan. Pada akhirnya, setiap pelaku usaha kerajinan harus mempertanyakan bagaimana cara saya terus meningkatkan kualitas dan nilai jual produk saya. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah kunci untuk berinovasi dan bertahan dalam pasar yang kompetitif. Semangat berkreasi dan keuletan adalah modal utama untuk menggapai kekayaan melalui produk kreatif lokal. Kemudian cara yang keempat adalah membangun usaha mikro dan koperasi desa. Usaha mikro dan koperasi desa adalah pondasi ekonomi yang telah teruji di berbagai belahan dunia. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk saling mendukung dalam menghadapi tantangan ekonomi dan menciptakan peluang usaha bersama. Pertanyaan yang harus kita renungkan adalah mengapa bekerja sendiri ketika kekuatan kolektif jauh lebih besar. Pendekatan koperasi mengedepankan prinsip gotong royong dan partisipasi aktif seluruh anggota desa. Dengan sistem ini, setiap orang dapat berkontribusi sesuai kemampuan dan mendapatkan manfaat yang seimbang. Pengalaman dari desa-desa lain menunjukkan bahwa koperasi dapat meningkatkan daya tawar dan memperkuat posisi tawar di pasar. Implementasi usaha mikro dan koperasi memerlukan struktur organisasi yang jelas dan transparansi dalam pengelolaan. Pelatihan tentang manajemen usaha, keuangan, dan administrasi sangat penting untuk memastikan bahwa koperasi berjalan dengan efisien. Inovasi dalam pengelolaan juga harus terus dikembangkan agar koperasi selalu relevan dengan perubahan zaman. Tidak kalah penting adalah adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan untuk memberikan modal usaha serta pendampingan teknis. Kebijakan yang mendukung dan pelatihan berkelanjutan akan memastikan bahwa koperasi tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang. Setiap anggota koperasi harus merasa memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan. Akhirnya, dalam membangun usaha mikro dan koperasi, pertanyaan kritis harus selalu muncul, yaitu bagaimana kita dapat mengoptimalkan sinergi kolektif untuk kemajuan bersama. Dengan menjawab pertanyaan tersebut melalui evaluasi dan inovasi berkelanjutan, desa akan mampu menciptakan kekayaan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakatnya. Kemudian cara kaya bagi kamu yang hidup di desa yang kelima adalah meningkatkan ekowisata dan pariwisata desa. Potensi wisata alam dan budaya di desa merupakan aset yang seringkali belum dimanfaatkan sepenuhnya. Dengan mengembangkan ekowisata, desa dapat menarik wisatawan yang mencari pengalaman autentik dan alami. Pertanyaan penting yang harus dihadapi adalah mengapa tidak menjadikan keindahan alam dan budaya lokal sebagai sumber pendapatan utama. Ekowisata menawarkan kesempatan untuk mengenalkan kearifan lokal dan keindahan alam yang dimiliki desa kepada dunia luar.
Dengan konsep wisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, desa dapat menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan. Setiap langkah pengembangan harus didasari oleh pelestarian lingkungan dan budaya. Untuk memulai, diperlukan infrastruktur desa yang mendukung, seperti akses jalan, fasilitas penginapan sederhana, dan pusat informasi wisata. Kolaborasi antara pemerintah desa, pelaku usaha, dan masyarakat lokal menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi wisata. Selain itu, pelatihan mengenai hospitality dan pemasaran wisata juga perlu diberikan secara rutin. Inovasi dalam mengemas paket wisata juga menjadi faktor penentu kesuksesan. Cerita-cerita tentang legenda lokal, tradisi unik, dan kegiatan interaktif dapat menambah nilai jual wisata. Wisatawan tidak hanya datang untuk melihat, tetapi juga untuk merasakan pengalaman yang mendalam dan personal di desa. Akhirnya, pertanyaan yang harus terus diajukan adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan antara pengembangan wisata dan pelestarian lingkungan. Dengan menjawabnya melalui perencanaan matang dan evaluasi berkelanjutan, desa dapat menikmati keuntungan ekonomi tanpa mengorbankan identitas dan keindahan alamnya. Kemudian cara yang keenam adalah pengelolaan keuangan dan investasi skala kecil. Manajemen keuangan yang cermat adalah fondasi untuk mencapai kemakmuran. Di desa, pengelolaan keuangan harus disertai dengan kebijakan hemat dan investasi cerdas dalam skala kecil. Pertanyaan mendasar yang harus diajukan adalah bagaimana mengelola pendapatan agar setiap rupiah memberikan nilai tambah yang maksimal. Langkah pertama adalah melakukan pencatatan keuangan secara transparan. Setiap pengeluaran dan pemasukan harus dicatat dengan sistematis sehingga dapat dianalisis dan dievaluasi secara berkala. Dengan disiplin keuangan, resiko pemborosan dapat diminimalkan dan modal usaha dapat tumbuh secara organik. Investasi skala kecil di desa dapat berupa penyediaan modal untuk usaha mikro, pembelian peralatan pertanian modern, atau pelatihan peningkatan keterampilan. Penting untuk mempertanyakan apakah investasi yang dilakukan sudah memiliki potensi pengembalian yang optimal. Dengan evaluasi mendalam, setiap keputusan investasi akan lebih tepat sasaran. Tidak kalah penting, pendidikan keuangan harus menjadi agenda rutin bagi masyarakat desa. Pelatihan mengenai dasar-dasar investasi, tabungan, dan manajemen risiko dapat membuka mata masyarakat terhadap peluang-peluang ekonomi yang selama ini tersembunyi. Pendekatan edukatif ini akan menciptakan budaya finansial yang lebih sehat dan produktif. Pada akhirnya, kunci kesuksesan dalam pengelolaan keuangan adalah kemampuan untuk selalu mempertanyakan dan mengevaluasi setiap keputusan finansial. Dengan pola pikir yang kritis dan inovatif, setiap langkah investasi akan mengantarkan desa menuju kemapanan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian cara yang ketujuh adalah pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. Pendidikan adalah modal utama dalam menciptakan perubahan. Di desa, pelatihan kewirausahaan harus menjadi prioritas agar masyarakat siap menghadapi persaingan global. Pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah bagaimana meningkatkan kompetensi dan kreativitas dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Pelatihan kewirausahaan sebaiknya mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen usaha, pemasaran, hingga inovasi produk. Dengan memberikan pengetahuan yang mendalam dan praktis, masyarakat desa dapat mengubah ide-ide kreatif menjadi peluang usaha yang nyata. Hal ini mendorong mereka untuk berani mengambil resiko yang terukur. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan praktisi bisnis dapat membuka akses informasi yang berharga. Setiap sesi pelatihan harus diiringi dengan studi kasus nyata yang relevan dengan kondisi desa. Dengan demikian, peserta pelatihan dapat langsung menerapkan ilmu yang diperoleh dalam konteks kehidupan sehari-hari. Penting untuk selalu mempertanyakan efektivitas pelatihan yang dijalankan. Evaluasi berkala dan feedback dari peserta menjadi kunci untuk meningkatkan mutu program. Dengan pendekatan yang berfokus pada solusi, setiap tantangan kewirausahaan akan dihadapi dengan strategi yang matang dan inovatif. Akhirnya, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bukanlah sebuah acara sekali jalan, melainkan proses berkelanjutan.
Terus-menerus mengasah kemampuan dan menyesuaikan diri dengan perubahan pasar adalah hal yang esensial. Dengan tekad dan semangat belajar, desa dapat melahirkan wirausahawan yang siap bersaing di kancah global. Kemudian cara kaya di desa yang ke-8 adalah pemanfaatan energi terbarukan dan efisiensi biaya. Mengoptimalkan sumber daya alam melalui pemanfaatan energi terbarukan merupakan langkah strategis dalam mengurangi biaya operasional. Di desa, penerapan teknologi energi surya, angin, atau biomasa tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga ekonomis. Pertanyaan mendasar di sini adalah bagaimana energi terbarukan dapat mengubah paradigma pengeluaran harian di desa. Teknologi energi terbarukan memungkinkan desa mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang harganya fluktuatif. Dengan investasi awal yang relatif terjangkau, penerapan panel surya atau sistem biogas bisa menghasilkan penghematan jangka panjang. Pendekatan ini harus dievaluasi secara kritis agar sesuai dengan kondisi geografis dan ekonomi desa. Langkah implementasinya memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga swasta. Pelatihan tentang cara instalasi dan perawatan sistem energi terbarukan menjadi sangat penting agar masyarakat dapat mengoperasikan teknologi ini secara mandiri. Setiap inisiatif harus disertai dengan rencana pengelolaan yang jelas untuk menghindari pemborosan sumber daya. Inovasi dalam pemanfaatan energi juga membuka peluang usaha baru di desa. Misalnya, kelebihan energi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan usaha kecil atau dijual kembali ke jaringan listrik. Ini membuka pertanyaan penting, bagaimana cara mengintegrasikan inovasi teknologi ke dalam sistem ekonomi lokal. Evaluasi berkelanjutan akan memastikan bahwa solusi yang diambil tetap relevan dan menguntungkan. Akhirnya, efisiensi biaya melalui penggunaan energi terbarukan merupakan investasi jangka panjang. Dengan pertanyaan kritis dan perencanaan yang matang, desa tidak hanya menjadi lebih mandiri secara energi, tetapi juga menciptakan fondasi ekonomi yang kuat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kemudian cara yang ke-9 adalah kolaborasi dengan pihak swasta dan pemerintah. Kerjasama dengan sektor swasta dan pemerintah dapat membuka akses kepada sumber daya, modal, dan teknologi yang selama ini sulit dijangkau oleh desa. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, desa dapat meluncurkan proyek-proyek yang inovatif dan berkelanjutan. Pertanyaan yang harus ditanyakan adalah bagaimana membangun kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Pendekatan kolaboratif ini harus dimulai dengan dialog terbuka dan transparansi. Setiap inisiatif kerjasama hendaknya disusun dalam kerangka yang jelas, dengan tujuan yang spesifik dan terukur. Melalui kemitraan yang solid, desa dapat mengoptimalkan potensi lokal dan mengurangi kesenjangan antara potensi dan realisasi ekonomi. Kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga membuka ruang bagi transfer pengetahuan dan teknologi. Inisiatif seperti pendampingan bisnis, pelatihan teknis, dan bantuan modal harus disusun berdasarkan evaluasi mendalam atas kebutuhan desa. Pertanyaan kritis, apakah program kemitraan ini sudah sesuai dengan karakteristik lokal, harus selalu menjadi acuan dalam setiap langkah. Keberhasilan kolaborasi ini juga bergantung pada komitmen bersama untuk mencapai tujuan bersama. Sinergi yang terjalin akan menghasilkan proyek yang lebih inovatif, efisien, dan berdampak luas. Setiap pihak harus siap untuk berbagi tanggung jawab dan merangkul tantangan secara kolektif demi kemajuan desa. Pada akhirnya, pertanyaan mendasar tetap harus muncul, yaitu bagaimana memastikan bahwa kolaborasi ini terus berlanjut dan berkembang. Dengan evaluasi berkelanjutan dan komunikasi yang terbuka, desa dapat menciptakan kemitraan yang kokoh, membawa kemakmuran, dan membuka jalan menuju kesejahteraan yang berkelanjutan. Kemudian, cara kaya bagi kamu yang hidup di desa yang terakhir atau yang ke-10 adalah inovasi dan kreativitas dalam memanfaatkan sumber daya lokal. Inovasi adalah kunci untuk mengubah potensi lokal menjadi kekayaan yang nyata. Di desa, kreativitas dalam memanfaatkan sumber daya alam, budaya, dan kearifan lokal bisa menjadi mesin penggerak ekonomi.
Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana inovasi dapat diintegrasikan dalam setiap aspek kehidupan desa untuk menciptakan nilai tambah. Pendekatan inovatif harus dimulai dari pemahaman mendalam terhadap karakteristik dan potensi unik yang dimiliki desa, dari produk olahan hasil pertanian hingga kerajinan tangan tradisional. Setiap elemen harus dievaluasi untuk menemukan peluang pengembangan. Kreativitas tidak hanya menghasilkan produk baru, tetapi juga membuka jalan untuk pemasaran yang lebih efektif. Langkah selanjutnya adalah mendorong kolaborasi antar generasi. Anak muda desa memiliki ide-ide segar dan semangat yang tinggi untuk berinovasi, sedangkan kearifan tradisional menjadi pondasi yang kokoh. Pertanyaan kritis seperti bagaimana kita menggabungkan inovasi modern dengan tradisi yang telah teruji harus dijadikan acuan dalam setiap proyek kreatif. Dukungan dari lembaga pendidikan dan pemerintah juga sangat penting untuk mengembangkan budaya inovasi. Pelatihan, workshop, dan kompetensi inovasi dapat menjadi wadah untuk menyalurkan ide-ide kreatif yang berpotensi mengubah ekonomi lokal. Setiap inisiatif harus didorong dengan evaluasi kritis agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat desa. Akhirnya, dengan sebuah pertanyaan, bagaimana cara terus mendorong inovasi dalam jangka panjang? Desa harus membangun ekosistem yang mendukung kreativitas dan eksperimen. Melalui kolaborasi, pelatihan, dan penerapan teknologi yang tepat, inovasi dalam memanfaatkan sumber daya lokal akan membawa desa pada transformasi ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan. Jadi, mari kita renungkan kembali seluruh strategi dan inovasi yang telah diuraikan. Setiap cara yang telah dibahas bukan hanya sekedar teori, melainkan merupakan langkah nyata yang bisa langsung diterapkan di desa. Pertanyaan kritis yang terus menggeluti pikiran seperti apakah kita sudah siap untuk berinovasi dan berkolaborasi demi kemajuan desa, merupakan kunci agar setiap langkah yang diambil tidak hanya berhenti pada rencana, melainkan terrealisasi dalam bentuk tindakan nyata yang menghasilkan dampak positif. Mari kita buktikan bahwa desa bukanlah tempat yang statis, melainkan lahan subur bagi pertumbuhan ekonomi dan kreativitas. Dengan mengintegrasikan teknologi, diversifikasi usaha, dan semangat gotong royong, kita dapat menciptakan perubahan yang signifikan. Jangan ragu untuk terus mempertanyakan setiap strategi yang diimplementasikan, karena evaluasi dan adaptasi adalah kunci untuk menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Jadi teruslah berinovasi, belajar, dan berbagi pengalaman dengan sesama. Dengan semangat kolaborasi dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah baru, desa kita akan mampu mewujudkan impian menjadi lebih makmur dan berdaya saing, membawa kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Yang terakhir, jangan lupa untuk share video ini ke teman kamu atau ke orang-orang yang dekat dengan kamu, karena saya yakin ada banyak sekali peluang yang bisa kita olah dan kita kembangkan di desa. Tapi memang bagaimana kita melihat semua situasi itu belum terbuka dan kita belum menyadari langkah-langkah yang kita bisa ambil dan jadikan patokan. Karena memang pola pikir kita masyarakat Indonesia secara umum adalah sukses itu hanyalah untuk orang yang memiliki modal besar dan sukses itu adalah hanya untuk orang yang hidup di kota. Yang padahal kalau kita telah bersama, hidup di desa membuat kita menjadi orang yang lebih hemat karena biaya hidup yang lebih murah. Tentu saja hal ini juga memberikan kita peluang untuk lebih banyak memanfaatkan uang kita melalui metode-metode yang sudah kita jelaskan dalam video ini. Jadi jangan lupa juga untuk like video ini kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya nanti tentang pengembangan ekonomi yang ada di desa maupun di kota. Dan kita juga akan membahas tentang investasi dan bagaimana kita mengelola uang di desa maupun di kota. Sekian dari video ini. Wassalam.